يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عزم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا فيه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah syukur ala ni'amih sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa bi karamatihi bid-darawi amin. Allahumma amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini sama-sama masih kita berkumpul menunaikan kewajiban kita, ya ini pengajian subuh Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, menerima segala hajat dan keinginan kita, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, serta memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM, orang tua kami Bapak Haji Maulana dan bapak-bapak yang hadir, melanjuti ta'lim kita dari minggu yang kemarin. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bikulli syai' sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatus sab'atun tantazim. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat salbiyah, yaitu sifat yang membuang atau mencabut unsur-unsur yang memang tidak perlu ada pada sifat Allah. Kitab Aqidatul Awam ini terdiri dari 57 bait yang membahas tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz. Begitupun juga membahas tentang sifat wajib bagi para nabi, sifat
mustahil bagi para nabi dan sifat jaiznya. Kalau kita membahas semuanya, waktu Ramadan nggak akan cukup. Mungkin Syawal bisa lanjut, tapi saya membatasi pembahasan ini sampai dengan sifat yang wajib bagi Allah. Ya, insya Allah minggu besok juga selesai kalau untuk sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah terdiri dari empat macam, empat kelompok. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat peneguhan adanya Allah, yaitu wujud. Minggu pertama udah kita bahas. Terus kelompok yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang mencabut unsur-unsur yang tidak perlu ada pada sifat Allah. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas sifat ma'ani, yaitu sifat yang abstrak yang itu wajib ada pada sifat Allah. Minggu yang akan datang kita akan membahas sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang ada setelah sifat ma'ani. Jumlahnya 20. Dari sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, sifat maknawiyah ada 7, berarti totalnya 20. Baik, kemarin kita membahas tentang salbiyah, yaitu membuang unsur-unsur sifat yang tidak perlu ada pada sifat Allah. Salah satunya wahdaniyah. Saya mau mengulas sedikit karena ini penting. Wahdaniyah artinya tunggal. Wahdaniyah artinya tunggal. Tunggal pada perbuatan eksternal Allah, tapi tidak tunggal pada internal Allah. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bahwa semua yang ada di alam semesta ini, kejadian, perbuatan, itu merupakan yang dimaksud eksternal yang menjadi sifat kesatuan wahdaniyah. Kita mengenal af'alul ibad, perbuatan manusia. Manusia ini sebenarnya kita gerak sendiri atau Allah gerakan sih? Kok kadang kita bisa milih, kadang kita nggak bisa milih. Sebenarnya yang mana? Allah menggerakkan kita atau kita gerak sendiri? Perdebatan di af'alul ibad di kalangan ilmu kalam, ilmu teologi, ada 4 mazhab atau 4 faham yang memperdebatkan perbuatan manusia dan perbuatan Allah. Paham yang pertama disebut Jabariyah. Jabariyah ini berfaham bahwasannya semua perbuatan manusia 100% Allah yang mengendalikan. Ibarat Allah menjadi dalang, manusia wayang yang nggak punya pilihan, udah digerakin aja. Paham yang kedua yaitu paham Qadariyah. Qadariyah berpaham manusialah yang berbuat 100%. Allah nggak ikut campur dalam perbuatan pilihan manusia itu sendiri. Dia mau ke kiri, mau ke kanan, Allah nggak ikut campur. Manusia yang punya kehendak.
Baik. Ada lagi yang ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sama dengan Qadariyah. Bahwasannya manusia lah yang melakukan perbuatannya 100%. Allah tidak ikut campur. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah berfaham mengikuti Asy'ariyah. Asy'ariyah ini berada di tengah-tengah. Tengah-tengah yang mana? Secara zahir Allah memaksakan kehendaknya kepada kita. Secara batin Allah menggerakkan gerakan perbuatan kita. Dan kita mempunyai pilihan-pilihan yang terbaik yang disebut dengan kasyaf. Mulai agak bingung ya? Kita masuk ke contoh. Nabi Musa pernah sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi, minta pertolongan Allah. Ya Allah, gigi saya sakit. Bahasa kita nih, gigi saya sakit. Apa sih ya Allah obatnya biar sembuh nih gigi? Allah ngasih pertolongan dengan menunjukkan obat dedaunan. Ambil obat itu, jadikan itu obat, dikonsumsi Nabi Musa, sembuh Nabi Musa. Selang berapa hari sakit lagi giginya. Ketika sakit yang kedua, karena Nabi Musa sudah merasa tahu, dia langsung ambil cari obatnya, terus dikonsumsi, ternyata nggak sembuh. Nabi Musa komplain ke Allah. Nabi yang sering komplain itu Nabi Musa, karena agak beda sifatnya. Malaikat aja Nabi Musa gampar, sampai matanya itu mau copot. Dalam gambaran hadis ya, emang beda Nabi Musa. Ya Allah, saya ini nggak sembuh, sakit gigi. Engkau kasih tahu obat yang kemarin pertama engkau kasih tahu kok nggak sembuh. Kata Allah, wahai Nabi Musa, sakit yang pertama engkau meminta pertolongan kepadaku, sedangkan sakit yang kedua engkau tidak meminta pertolongan kepadaku. Artinya af'al perbuatan pada sakit, manusia melakukan pilihan-pilihan terbaik melalui ikhtiar dari sakitnya. Adapun sembuhnya adalah hak prerogatif Allah, kehendak Allah sepenuhnya ketika sembuh. Kalaupun ada manusia yang tidak sembuh dari sakitnya, bukan berarti lepas dari pertolongan Allah, tetapi Allah menghendaki dari sakitnya Allah gugurkan dosa-dosa manusia tersebut. Masih ada pilihan, bukan berarti Allah tidak memberikan pertolongan. Ada lagi cerita Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih ketika semua orang ikut ke perahu yang Nabi Nuh buat dan para pengikutnya semuanya ngikut ke perahu karena akan terjadi banjir yang akan besar. Tetapi Kan'an anaknya nggak mau ngikut. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, dia anakku ya Allah. Kenapa engkau tidak memberikan hidayah dan taufik untuknya untuk ikut kepadaku, naik kepada perahu yang kami buat. Kata Allah, wahai Nabi Nuh, engkau punya kehendak, Kan'an punya kehendak, tapi aku yang lebih berkehendak. Fa'lam la yurid. Allah lebih berkehendak. Ya. Jadi perbuatan manusia itu sedikit pilihannya, lebih banyak kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak ya? Mudah-mudahan paham. Itu sifat salbiyah.
Sekarang kita lanjutkan mengenai sifat ma'ani. Tadi saya sudah bacakan kitabnya. Sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama sifat kudrat atau kekuasaan. Kita sering mendengarkan ya, kita mah tergantung kudrat dan iradatnya Allah. Memang kedua sifat ini tidak bisa dilepaskan. Kudrat artinya kekuasaan Allah, iradat artinya kehendak Allah. Kudrat dan iradat. Bagaimana cara membedakannya? Kita masuk contoh. Lahirnya kita merupakan sifat kudratnya Allah, kuasanya Allah kita dilahirkan. Mau kapan, tanggal berapa, manusia nggak bisa nentuin. Itu sifat kudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Jadinya bentuk tubuh kita ketika dilahirkan, mohon maaf, mungkin ada yang tangannya sama-sama ukuran panjangnya sama, ada yang tangannya pendek sebelah, ada yang panjang sebelah, kakinya juga ada yang pendek sebelah mungkin. Bentuk dari badan kita itu merupakan sifat iradatnya Allah. Jadi kehendak yang Allah batasi kepada manusia itu namanya iradat. Paham ya Pak? Jadi antara kudrat dan iradat itu tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Baik, yang ketiga sifat dari ma'ani ini yaitu ilmu, pengetahuan. Semua yang ada di alam semesta ini yaitu merupakan ilmu yang diberikan oleh Allah, dan Allah mempunyai sifat ilmu, tahu apa yang kita lakukan. Ilmu manusia Pak, itu kan digambarkan cuma setetes air di tengah lautan. Di dunia nih cuma setetes Allah kasih ilmu. Masih banyak lautan yang Allah belum berikan berupa ilmu. Gitu ya. Sedangkan Allah sendiri mempunyai sifat ilmu yang tahu atas segalanya. Baik. Yang keempat yaitu hayat atau hidup. Allah itu hidup, artinya Allah tidak meninggal atau tidak mati, hidup. Jangankan meninggal, Allah tidak tidur. Ya, kalau kita kan masih tidur sebagai makhluk, tapi Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya selalu terjaga hidup. Yang kelima dan keenam sama dan basar. Sama artinya mendengar, basar melihat. Allah mempunyai sifat sama, mendengar dan melihat. Yang menjadi pembeda dari kita mendengar lewat gendang telinga. Kita melihat lewat kornea mata kita. Tapi Allah tidak punya gendang telinga dan tidak punya kornea. Sama dan basarnya Allah, mendengar dan melihatnya Allah itu merupakan sifat yang kita tidak perlu menggambarkan jisim atau badan yang sama seperti manusia. Gitu ya.
Melihatnya Allah meliputi semua makhluknya. Kan ada cerita Pak ya, ada murid yang sangat disayangi oleh gurunya. Ada 10 murid, satu yang disayangi oleh gurunya, 9 cemburu. Kenapa sih ini guru selalu sayang kepada nih murid? Akhirnya terdengar kepada gurunya. Kata gurunya, saya memanggil kalian semua untuk berkumpul. Silakan sembelih ini ayam di tempat yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. 10-nya ini nyebar untuk menyembelih ayam. Ada yang di gunung, di goa, di tempat yang gelap, segala macam. Ketika balik 10 muridnya, yang tersembelih cuma 9 ekor yang disembelih oleh 9 orang. Ternyata murid kesayangannya ini tidak menyembelih ayamnya. Ditanya oleh guru, "Wahai muridku, kenapa engkau tidak menyembelih ayam yang aku perintahkan?" Kata muridnya, "Wahai guru, bagaimana aku bisa menyembelihnya? Sedangkan engkau berkata, jangan sampai terlihat siapapun. Bukankah manusia penglihatannya terbatas? Bukankah makhluk Allah penglihatannya terbatas? Tapi Allah penglihatannya tidak terbatas. Aku bersembunyi dimanapun, Allah melihatku." Kata gurunya, kenapa aku paling sayang kepada murid ini? Karena dia mengerti dari sifat basarnya Allah, sifat maha melihatnya Allah, sehingga aku kagum kepada murid ini. Baik, yang terakhir yaitu sifat kalam. Nah, kalam artinya perkataan. Adakah kita merasakan, melihat perkataan kalam dari Allah? Ini ada perdebatan juga Pak. Ada yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu perkataan Allah. Yang golongan yang mengatakan bahwasannya Al-Quran bukan kalam Allah karena dia terpisah dari jisim, dari wujudnya Allah, sehingga manusia bisa mengaksesnya. Tetapi yang mayoritas mengatakan bahwasanya Al-Quran memang kalamullah, itu memang perkataan Allah yang tidak bersuara, yang tidak langsung melalui malaikat Jibril dan berbentuk lafzun atau lafat yang bisa kita nikmati, kita baca, yang bisa kita jadikan petunjuk bahwasannya itu memang kalamullah, bukan perkataan yang berbentuk suara, karena kita memang tidak dikasih kewenangan, kehendak untuk mendengarkan langsung. Yang dimaksud kalam Allah adalah Al-Quran, petunjuk yang autentik memang dari Allah melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf, kitab-kitab yang dikatakan oleh agama selain Islam itu kan kitab-kitab yang mereka hampir tidak berani mengatakan ini firman Tuhannya. Karena apa? Karena sudah melalui campur tangan dari manusia penganut agama itu tersendiri. Misalkan kitab Injil saja, itu kan ada berbagai macam. Injil Barnabas, Injil apalah banyaklah. Dan kitab Yahudi pun, kitab Taurat, mereka menyebutnya Torah, itu pun sama. Ada yang namanya perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau dulu
memang yang disebut perjanjian lama, perjanjian baru itu berupa mushaf. Mushaf itu suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi selain kitab Torah atau Taurat itu ada suhuf. Tapi kalau sekarang lagi-lagi malah dari Nasrani mengklaim perjanjian baru itu adalah Injil, padahal diturunkan dari nabi yang berbeda. Ya, sama-sama sudah tidak ontetik. Injil itu kan sebenarnya bahasa Ibraniyah, tapi dipatikan bahasanya bukan Ibraniyah, artinya sudah tidak ontetik. Al-Quran bahasa Arab, diturunkan di Arab, kita bacanya Arab karena Allah yang masih menjaga Al-Quran. Baik, itu saja mungkin pembahasan kita pada kali ini mengenai sifat ma'ani yang berjumlah 7. Kudrat, kuasa, irodat, yaitu tentang kehendak. Terus ilmu, yaitu tentang pengetahuan. Hayat, yaitu tentang sifat hidup. Sama, mendengar, basar, melihat, dan 7 kalam, yaitu perkataan Allah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak. Ya. Sampai saat ini manusia sampai hari kiamat, sampai hari penghitungan, apakah manusia itu bisa mengikuti wujud Allah atau bisa Allah menampakkan wujudnya Allah sampai hari kiamat nanti? Ya. Jadi memang ada, lagi-lagi ada 2 pendapat. Ada yang sampai kita bertemu melihat Allah, ada yang tidak. Yang berpendapat kita sampai bertemu dengan Allah, salah satu keistimewaan berpuasa di dalam hadisnya, hadis Nabi, Allah memberikan 2 keistimewaan bagi orang yang berpuasa, yaitu di saat dia buka merasakan kenikmatan berbuka, dan ketika nanti bertemu dengan Allah di surganya Allah. Jadi yang pasti di surganya, bukan di alam dunia, alam barzah. Karena satu-satunya nabi yang pengen ketemu Allah langsung umatnya yang ngeyel, nabinya agak sedikit koboi, Nabi Musa kan, umatnya itu juga kritis. Pembuktiannya pengen melihat Allah langsung. Allah memerintahkan untuk berkumpul di Bukit Tursina kan, baru Allah ingin menampakkan wujudnya, baru berupa cahaya, itu bukan wujud Allah. Gunung sudah meledak, mereka langsung pingsan seketika. Artinya manusia, makhluk tidak punya kekuatan untuk bisa melihat Allah di dunia, dan Allah juga tidak berkehendak untuk dilihat jisimnya di dunia. Ya, kita cukup mengimani dekat dengan Allah melalui sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jangan membayangkan dari bentuk jisimnya Allah. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya Pak? Cukup, kita tutup. Tinggal nanti satu lagi pertemuan